Dampak dan implikasi perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi suatu negara. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Konflik geopolitik Rusia dengan Ukraina yang sedang memanas tentu dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seluruh negara di dunia yang sedang berusaha bangkit dari pandemi. Konflik ini juga dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran aktivitas ekspor dan impor antara Rusia dan negara-negara Eropa lainnya, di mana Ukraina berperan sebagai pengikat kedua belah pihak. Di medan perang Rusia-Ukraina, perhatian publik terus terfokus pada medan perang. Misalnya, banyak hot searching tentang 10 pesawat tempur Rusia ditembak jatuh dalam sehari. Namun, perang gelap financial yang lebih mengerikan menurut media Bloomberg adalah para cebol Wall Street seperti Morgan Stanley, Goldman Sachs, dan sebagainya telah merampok setidaknya 80 miliar dolar Amerika Serikat aset keuangan Rusia dalam beberapa hari terakhir. Artikel sebelumnya, dalang di balik perang Rusia-Ukraina telah mulai menunjukkan taring aslinya. Ketika mengungkapkan dalang di balik perang Rusia-Ukraina, laporan Bloomberg mengkonfirmasi bahwa para cebol Wall Street sedang menunjukkan taring mereka untuk berburu barang murah dan merampok aset berkualitas tinggi Rusia. Berdasarkan perhitungan data publik, kekayaan Sberbank Rusia sebesar 80 miliar dolar telah dirampok oleh para cebol Wall Street. Alasan mengapa Bloomberg melaporkan pengungkapan hal tersebut bukan karena untuk mengungkapkan kebenaran sebenarnya, melainkan bos di balik layar Bloomberg yang merasa cemburu terhadap para cebol di atas, kata media Rusia. Sberbank Rusia adalah bank komersial milik negara terbesar di Rusia yang telah menjadi fokus sanksi utama Amerika Serikat dengan dalih perang Rusia-Ukraina. Menurut informasi publik, pada tahun 2021, Sberbank memiliki pendapatan 43,2 miliar dolar, laba bersih 10,5 miliar dolar, dengan total aset sebesar 487,2 miliar dolar. Pada tahun 2021, Sberbank menempati peringkat ke-269 dalam top 500 besar dunia yang terdaftar atau go publik di Inggris. Sejak negara barat mengumumkan untuk mengeluarkan Rusia dari sistem SWIFT, saham Bank Sberbank telah jatuh hampir 95%. Dari harga tertinggi di 21,63 dolar per saham turun menjadi 0,05 dolar per saham. Dan total nilai pasar turun dari 110 miliar dolar menjadi hanya 387 juta dolar. Bayangkan, cukup mengerikan bukan? Penurunan semacam ini jelas tidaklah normal, karena seperti yang diketahui, laba bersih pada tahun 2021 adalah 10,5 miliar dolar. Berdasarkan logika, aset dengan kemerosotan yang tidak normal. Namun, dengan fundamental yang sangat baik seperti itu, pasti akan menjadi kue manis rebutan di pasar. Yang lebih mengerikan adalah London Stock Exchange sebagai tempat di mana Sberbank terdaftar. Inggris Raya secara terbuka mengharuskan semua institusi yang memegang saham Sberbank harus dikosongkan dalam jangka waktu terbatas. Jika tidak, broker yang menyediakan platform perdagangan akan memaksa Anda untuk menjualnya. Hukum ekonomi mengatakan, ada yang menjual, pasti ada yang membeli. Namun, institusi investasi berdaulat Rusia sendiri telah diblokir dan dilarang. Semua orang kaya Rusia telah dicabik-cabik oleh negara barat dan disita kekayaan mereka, sehingga telah kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi. Jadi, siapa yang dapat membelinya? Jawabannya adalah perwakilan dari para cebol Wall Street, seperti yang diungkapkan oleh Bloomberg sebelumnya, Morgan Stanley, dan Goldman Sachs. Menurut situs resmi Sberbank, Bank Sentral Federasi Rusia memegang 50% saham yang tidak dapat dijual menurut hukum Rusia.
Jika Morgan Stanley dan Goldman Sachs membeli semua saham yang beredar seharga 0,05 dolar, itu setara dengan merampok bank komersial terbesar di Rusia, kata Bloomberg lagi. Seperti diketahui, Sberbank Rusia adalah bank komersial Rusia yang menyumbang lebih dari 28,6% dari total aset perbankan Rusia, yang menggambarkan dirinya sebagai sistem peredaran ekonomi Rusia dan pemberi pinjaman utama ekonomi dan penerima simpanan terbesar Rusia. Lalu pertanyaannya, apakah ini semua telah berakhir di sini? Pada tanggal 4 Maret yang lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Wendy Sherman, mengatakan Rusia harus menarik pasukannya. Dengan demikian, negara barat baru akan menghentikan semua sanksi baru terhadap Rusia. Pada hari yang sama, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat berturut-turut menyatakan bahwa mereka tidak akan menyesuaikan pengerahan pasukan tambahan ke Eropa, karena Great China barulah tantangan terbesar mereka. Seruan Presiden Zelensky untuk zona larangan terbang di Ukraina ditolak mentah-mentah oleh Presiden Biden dan Komandan tertinggi NATO. Juru bicara Pentagon, John Kirby, mengatakan pada konferensi pers bahwa Amerika Serikat telah memutuskan untuk menunda uji coba rudal balistik antar benua LGM-30 Minuteman. Apakah Paman Sam melakukannya karena untuk perdamaian? Seandainya Rusia benar-benar mundur dan Amerika Serikat sebagai pemimpin Barat mencabut sanksi ekonominya, tahukah Anda apa yang akan terjadi pada saham Sberbank? Jawabannya pasti akan naik gila-gilaan. Bahkan mungkin naik melampaui 21,63 dolar per saham. Dengan kata lain, 50% dari saham yang telah dirampok oleh Morgan Stanley dan Goldman Sachs dalam beberapa hari terakhir akan membawa setidaknya keuntungan lebih dari 80 miliar dolar. Itulah sebabnya mengapa bos Bloomberg sangat iri dan cemburu terhadapnya. Ini hanya satu bank, Sberbank Rusia saja. Menurut laporan Bloomberg, kesempatan dalam kesempitan ini, Morgan Stanley, Goldman Sachs, dan para cebol Wall Street juga membeli dengan harga murah banyak perusahaan energi dan baja Rusia. Mari kita brainstorming sebentar. Apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat dan Inggris menggunakan cara yang sama melawan Indonesia? Menurut informasi CEIC, total kekayaan pasar luar negeri Indonesia telah mencapai lebih dari 1,2 miliar dolar di akhir tahun 2021. Jika Amerika Serikat dan Inggris melakukan hal yang sama dengan menciptakan krisis terhadap Indonesia dan kemudian merampok keuangan seperti yang terjadi atas Bank Sberbank Rusia, apa yang harus dilakukan Indonesia? Saya yakin para netizen Indonesia akan serentak menjawab, hal yang paling mendesak bagi Indonesia saat ini selain persiapan militer adalah menyempurnakan persenjataan hukum perang keuangan Indonesia masa perang. Bagi metode perampasan keuangan seperti ini, Undang-Undang Indonesia dapat dengan jelas mendefinisikannya sebagai penghasilan pendapatan ilegal. Dan semua transaksi pengalihannya termasuk akuisisi ilegal. Tentu saja, supaya Undang-Undang Indonesia dapat berlaku, harus disertai dengan kekuatan militer yang kuat, yang dapat membuktikan bahwa hukum negara kita dapat berdiri di moralitas tertinggi. Dari sudut pandang ini, peningkatan 134 triliun rupiah dalam anggaran militer Indonesia tahun ini sama sekali tidaklah tinggi. Dalam lingkungan perubahan besar yang berbahaya di abad ini, Indonesia perlu menaikkan anggaran militernya ke tingkat lebih dari 2% PDB negara kita, sehingga Indonesia baru dapat mengamankan dan mempertahankan kekayaan luar negeri kita. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!